Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Setiawan selaku dosen pembimbing pada penelitian saya. Yang saya hormati juga Bapak Hardo Basuki dan Bapak Singgi Wijayana selaku dosen penguji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya. Judul penelitian saya yaitu evaluasi penerapan kebijakan insentif berbasis kinerja atau yang disingkat IBK. Studi ini saya lakukan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH di Universitas Gadjah Mada. Terkait dengan latar belakang penelitian saya mengutip tentang peranan penting sumber daya manusia terhadap semua kebutuhan strategis organisasi yang dituliskan oleh Canova di tahun 2011. Kemudian ada juga tulisan dari Casio di tahun 1995 bahwa cara efektif dalam meningkatkan kinerja SDM yaitu melalui sistem remunerasi yang memadai. Nah, salah satu bentuknya adalah pemberian kompensasi berupa insentif yang akan mendorong motivasi pegawai dan meningkatkan kinerja. Hal ini sendiri juga akan memberikan pencapaian pada tujuan organisasi. Kemudian penelitian sebelumnya juga telah banyak menunjukkan pengaruh yang signifikan antara pemberian insentif terhadap motivasi pegawai, seperti yang dituliskan oleh Silverman di tahun 2016 dan Blasco di tahun 2019. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Ansor di tahun 2012 dan Kenarka di tahun 2019 hampir sama, namun menunjukkan kondisi yang berbeda dengan adanya kompleksitas yang dialami oleh organisasi sektor publik dalam penerapan pembayaran insentif. Nah, definisi insentif ini sendiri menurut Casio ialah penghargaan yang bersifat variabel, kemudian pemberiannya dalam bentuk finansial maupun non-finansial diberikan bisa kepada individu maupun kelompok, dan ditujukan dalam rangka peningkatan kinerja. Nah, kemudian terkait dengan PTNBH itu sendiri, saya mengutip regulasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang bentuk pengelolaan perguruan tinggi, di mana PTNBH diberikan status otonom atau kemandirian dalam pengelolaannya, termasuk dalam hal pengaturan ketenagaan atau sumber daya manusianya. Nah, rumusan masalah yang saya angkat yaitu bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak, yang terdiri dari dosen dan tenaga pendidikan. Data ini saya ambil berdasarkan periode pada tahun 2020, yaitu pada tanggal 31 Desember. Dengan jumlah tenaga pendidikan yang tertuang bahwa lebih besar dibandingkan jumlah dosen, yaitu sebanyak 4.520 orang. Nah, pemberian insentif berbasis kinerja ini sendiri memberikan kenaikan yang signifikan pada belanja pegawai. Dan hal ini juga berdampak pada UGM sendiri, karena dengan status PTNBH, pendanaan di UGM ini tidak lagi bergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintah atau harus dipenuhi secara mandiri. Nah, ada terdapat 3 pertanyaan penelitian yang saya tetapkan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pembayaran IBK bagi tenaga pendidikan di UGM. Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan dan kelemahannya. Kemudian yang ketiga, apakah pelaksanaan IBK ini telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan. Nah, sedangkan tujuan penelitian saya selaras dengan pertanyaan penelitian, yaitu saya ingin mengeksplorasi implementasi kebijakan IBK di UGM, kemudian mengeksplorasi keunggulan dan kelemahan penerapan kebijakan IBK, dan mengevaluasi apakah tujuan penyelenggaraan kebijakan IBK telah tercapai. Ada 2 manfaat penelitian yang saya harapkan, yaitu secara teoritis akan memberikan pandangan baru terkait dengan bagaimana penerapan insentif pada PTNBH. Kemudian manfaat secara praktisnya, saya harapkan dapat memberikan informasi penting bagi manajemen di UGM sebagai bahan pertimbangan untuk proses penyelenggaraan dalam jangka panjang maupun perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, ruang lingkup dalam penelitian saya dan batasannya yaitu penelitiannya hanya saya lakukan pada UGM. Kemudian fokus penelitian ini hanya pada pemberian IPK bagi tenaga pendidikan. Kemudian potret penerapannya juga saya ambil dari sejak awal penerapan, yaitu bulan Februari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2020. Saya mengambil 2 teori dalam penelitian saya ini. Yang pertama adalah teori keagenan atau agensi teori. Konsep teori agensi ini mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif antara prinsipal maupun agent
untuk memotivasi individu dalam pencapaian keselarasan tujuan atau goal congruence. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori keadilan, di mana bahwa setiap orang dalam setiap organisasi akan membandingkan apa yang dilakukannya dengan apa yang diperolehnya dan dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Teori ini dikemukakan oleh John S. Adam di tahun 1963. Nah, saya juga mengutip beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian dilakukan oleh Garbus dan Conrad, Astrina Ma'arif dan Jayanto, serta penelitian dari Kainarka. Nah, di mana terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dituangkan oleh masing-masing peneliti. Salah satunya seperti yang dituangkan oleh Kainarka bahwa kontribusi karyawan harus diidentifikasi secara objektif dan ada kecenderungan penerapan itu lebih mudah di perusahaan private yang hasil operasionalnya lebih gampang terukur karena berdasarkan capaian produktivitas atau profit. Sedangkan di sektor publik tujuan utamanya bukan keuntungan sehingga hasil penilaiannya lebih susah untuk dijalankan gitu. Nah, desain penelitian saya ini yaitu pertama adalah melakukan identifikasi implementasi IBK dengan pendekatan kualitatif. Saya juga melakukan pengumpulan data yang selaras dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah analisis data dan penyusunan kesimpulan. Cara garis besar gambarannya yaitu desain penelitian saya kualitatif dengan metode studi kasus, kemudian jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer yang saya ambil yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan melibatkan 4 orang narasumber atau partisipan. Dokumentasi yang saya gunakan yaitu beragam peraturan rektor, kemudian standar operasional dan prosedur yang ada, serta paparan sosialisasi yang dilakukan oleh unit-unit pengampu, serta yang terakhir adalah laporan keuangan UGM yang dipublis di website Direktorat Keuangan UGM. Kemudian saya juga melakukan observasi, visitasi lokasi kerja, yaitu ke Direktorat Keuangan, Kantor Audit Internal, Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi, dan Direktorat SDM. Nah, teknik analisis datanya, saya melakukan pembacaan dokumen, kemudian mempersiapkan data wawancara, mentranskrip keseluruhan data wawancara, melakukan kodifikasi, serta membuat tema-tema dan subtema. Selanjutnya menginterpretasikan data dan menyusun narasi serta membuat kesimpulan. Saya juga melakukan triangulasi dengan memberikan pertanyaan yang sama pada setiap narasumber atau informan, serta mencocokkan keterangannya dengan dokumen yang saya peroleh. Saya juga melakukan member checking, yaitu mentranskripkan hasil wawancara dan mengkonfirmasikan kepada setiap informan untuk dicek kembali apakah telah sesuai atau masih ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Juga melakukan bracketing atau tidak mengkaitkan informasi dari informan pertama maupun informan selanjutnya. Nah, hasil penelitian yang saya dapatkan yaitu pertama adalah kebijakan insentif sebelum penerapan IBK, implementasi IBK bagi tenaga pendidikan, keunggulan penerapan IBK, dan kelemahan mekanisme pemberian IBK, serta yang terakhir adalah saran terhadap penyelenggaraan kebijakan. Nah, ini adalah 5 tema yang saya tetapkan. Kemudian saya membuat sub-sub tema terkait dengan 5 tema yang telah ditetapkan tersebut. Yang pertama adalah hambatan dalam penerapan insentif, pemberian honorarium kegiatan tidak menerapkan prinsip keadilan, kemudian ada latar belakang dan tujuan penerapan IBK, ketentuan dan skema pemberian IBK, komponen dan formula penilaian IBK, peningkatan kesejahteraan pegawai secara merata, sistem penilaian IBK yang komprehensif, sistem penilaian IBK yang belum terkait langsung dengan aspek kinerja, dan belum tercapainya tujuan efisiensi belanja biaya kepegawaian universitas, serta saran terhadap penyelenggaraan IBK yaitu improvement dalam sistem dan perlunya pedoman teknis penilaian IBK yang memadai. Nah, mengutip tentang dasar pertimbangan kebijakan IBK itu sendiri memang terkait dengan terbitnya peraturan Presiden RI nomor 138 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai, di mana pasal 3-nya bahwa pegawai pada PTNBH tidak mendapatkan tunjangan kinerja sehingga UGM perlu memberikan insentif berbasis kerja yang sejenis dengan tunjangan kinerja. Nah, pemberian insentif ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, memotivasi, dan untuk meningkatkan kerja dan produktivitas unit kerja. Nah, gambaran kompensasi pegawai di UGM ini yaitu ada
3P. Yang pertama adalah person, yang kedua adalah position, dan yang ketiga adalah performance atau IBK itu sendiri. Di mana IBK atau insentif berbasis kerja ini mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek kedisiplinan dan aspek capaian kinerja. Dari 3P ini disusun formulasi perhitungan besaran nominal insentif yang diterima, yang mempertimbangkan koefisien kelas jabatan, koefisien beban kerja, dan indeks unit kerja serta cost point yang telah ditetapkan oleh universitas. Nah, proses pemberian IBK Tendik ini memang ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumuman bahwa IBK ini akan diselenggarakan di tiap bulannya. SDM atau Direktur SDM mengumumkan timeline terkait dengan pengisian penilaian gitu. Kemudian adanya penilaian dari rekan sejawat, penilaian dari atasan langsung, penilaian dari pimpinan unit kerja, serta pengiriman hasil penilaian atau dikompilasikannya di Direktur SDM sebelum proses pembayaran IBK dilakukan oleh Direktorat Keuangan secara langsung melalui transfer ke rekening pegawai. Nah, dalam peraturan Rektor nomor 4 tahun 2018 di pasal 2 terdapat 3 tujuan penyelenggaraan IBK itu sendiri. Yang pertama adalah peningkatan kinerja, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kesejahteraan. Di mana hasil penelitian saya bahwa kebijakan insentif sebelum penerapan IBK ini terdapat hambatan manajemen dalam konsep 3P tadi. Kemudian pemberian honorarium ini tidak menerapkan prinsip keadilan, di mana setiap yang berhak mendapatkan honorarium hanya yang terlibat dalam kegiatan. Sementara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu sendiri relatif hampir sama di setiap periodenya. Kemudian IBK meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan secara merata. Ini sudah tergambarkan dari hasil penelitian bahwa untuk IBK ini sendiri setiap pegawai berkesempatan untuk memperolehnya, meskipun nilainya bervariasi antara satu dengan yang lain. Kemudian poin ketiga adalah komponen penilaian dalam IBK ini cukup komprehensif, di mana semua faktor-faktor terkait dengan 3P tadi dilekatkan dalam formulasi. Yang keempat, sistem penilaian ini memang saya temukan belum terkait langsung dengan kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. Dan ini merupakan PR yang cukup besar yang harus diselesaikan oleh manajemen di universitas terkait dengan keselarasan tujuan dari pemberian IPK ini sendiri. Dan yang terakhir adalah belum tercapainya tujuan efisiensi. Poin terakhir ini saya dapatkan melalui hasil analisis terhadap laporan keuangan di universitas, khususnya pada komponen belanja kepegawaian. Saya membuat perbandingan dari sekitar 3 tahun penerapan IBK dan 1 tahun sebelum IBK diterapkan, di mana terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu senilai 7,2 miliar dari 2017 ke 2018 dan 2018 ke 2019 yang cukup signifikan, yaitu 40 miliar. Sementara pembayaran honorarium yang seharusnya berkurang itu masih tetap tinggi nilainya, yaitu sebesar 27,9 miliar. Nah, saya membuat beberapa kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pimpinan universitas ini perlu mempertegas kembali ketentuan yang berlaku di universitas yang meniadakan lagi pemberian honorarium di unit kerja. Kemudian Direktorat SDM melakukan improvement untuk mengkaitkan sistem penilaian dengan target kinerja dan sistem pengukuran capaian kinerja baik individu maupun unit kerja. Kemudian yang ketiga, Direktur SDM ini perlu menyusun daftar pedoman teknis yang berisi panduan tambahan koefisien beban kerja agar penilaian ini menjadi lebih objektif. Yang terakhir, perlu ada sosialisasi terkait dengan ketentuan dan pedoman tentang pengimplementasian IBK di seluruh unit kerja. Nah, keterbatasan dalam penelitian saya ini yang pertama adalah saya tidak bisa mengamati proses penilaian yang dilakukan oleh pegawai karena ini memang menggunakan hak akses dari SIM master masing-masing pegawai dan mereka menganggap ini masih rahasia dari sisi penilaiannya. Kemudian peneliti juga tidak memperoleh keterangan dari pimpinan universitas yang saya harapkan dari rektorat sehingga pandangan hanya dari unit pengampu kebijakan. Kemudian dalam penelitian ini tidak mensertakan IBK bagi dosen. Sementara pemberian IBK bagi dosen ini juga cukup penting sekali dengan nilai yang juga cukup besar bagi universitas dampaknya. Kemudian yang terakhir, penelitian ini tidak melakukan pengukuran sejauh mana tingkat kepuasan pegawai, khususnya tendik nih,
terkait dengan penerapan IBK sejauh itu. Uh, Demikian kiranya pemaparan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.